sampah yang kita hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Ke depan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan sekitar. Halo, selamat pagi pemirsa. Persoalan sampah masih menjadi salah satu tantangan terbesar di berbagai kota di Indonesia. Setiap harinya ribuan ton sampah dihasilkan dari aktivitas rumah tangga, industri, hingga kawasan komersial. Di tengah kebutuhan akan solusi yang lebih berkelanjutan, pemerintah kini mendorong pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik atau yang kita kenal dengan PSEL. Dan ini adalah sebagian dari konsep Waste to Energy. Dan melalui program ini sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, melainkan dapat diolah menjadi sumber energi yang memiliki nilai ekonomis, sekaligus membantu mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Lalu sejauh mana implementasi program ini di Indonesia dan daerah mana saja yang sudah menjalankannya? Serta bagaimana peran pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri dalam memastikan program ini dapat berjalan efektif hingga ke tingkat masyarakat. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Bapak Syafrizal ZA, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dari Kementerian Dalam Negeri. Bapak selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih banyak sudah hadir di CNN Indonesia. Menarik sekali tadi kita sudah melihat salah satu iklan layanan masyarakat dari pemerintah Pak. Ini Waste to Energy. Seperti yang kita ketahui bahwa sampah ini selalu menjadi momok untuk kita semua ya Pak. Kemudian saat ini sudah digaungkan ada program PSEL. Boleh dijelaskan kepada kita sebenarnya program pengolahan sampah menjadi energi listrik ini seperti apa Pak Syafrizal? Ya, jadi program ini adalah salah satu program strategis yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah melakukannya dengan dua strategi pada hakikatnya ya. Strategi hulu dan strategi hilir. Nah, di strategi hilir ini melalui program yang disebut dengan Waste to Energy, yaitu program pengelolaan sampah untuk energi listrik. Di mana timbulan sampah yang berhasil dikumpulkan, diolah, kemudian menjadi energi listrik. Ya. Jadi ada dua setidaknya keunggulan dalam soal ini. Pertama, mengurangi sampah, timbulan sampah yang distor ke tempat pembuangan akhir. Barangkali kita bisa melihat beberapa tempat TPA yang sudah jadi gunung. Ini kita akan kurangi sepenuhnya. Kemudian keuntungan yang kedua, timbulan ini akan diubah menjadi energi listrik. Jadi pertama akan mengurangi timbulan sampah yang menggunung, terutama daerah-daerah yang tonase sampahnya ribuan hektar, saya ulangi ribuan ton per hari. Kemudian diubah menjadi energi listrik terbarukan. Nah, jadi dua manfaat utama. Sampah sendiri mengurangi timbulan, kedua diubah menjadi energi listrik. Iya, kalau kita coba untuk meng-highlight bahwa sebenarnya program PSEL ini juga sejalan dengan peraturan Presiden ya Pak ya, nomor 109 tahun 2025 begitu. Dan pastinya ini juga mendukung tentang upaya net zero emission yang digaungkan bukan hanya di Indonesia tapi di dunia begitu ya. Ini menjadi salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat net zero emission itu. Nah, lantas seperti tadi Bapak sampaikan, ada banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh oleh masyarakat. Tadi diantaranya adalah mengurangi timbunan sampah itu sendiri dan juga ternyata bisa menghasilkan energi listrik begitu ya Pak ya. Lantas yang seperti kita ketahui bahwa mungkin masyarakat selama ini berpikiran persoalan sampah itu terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup, tapi ternyata ada andil dari Kementerian Dalam Negeri di sini. Andilnya atau perannya seperti apa Pak untuk Kementerian Dalam Negeri sendiri? Saya kira memang core bisnis utama itu nanti Kementerian Lingkungan Hidup yang akan memutar bisnis ini. Namun keterlibatan semua pihak itu menjadi keniscayaan bahwa
pengelolaan sampah ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya, banyak sekali aktor-aktor, instansi-instansi, lembaga-lembaga nanti yang akan terlibat. Oleh karenanya, agar keterlibatan semua aktor-aktor ini saling support, saling dukung untuk kesuksesan program Waste to Energy ini, maka kementerian-kementerian terlibat, diantaranya Kementerian Dalam Negeri. Apa peran Kementerian Dalam Negeri? Kementerian Dalam Negeri pertama adalah pembina pemerintahan daerah. Oke. Nah, dia akan berkolaborasi, memfasilitasi pemerintahan daerah agar adaptif terhadap program ini. Ya, misalnya soal kelembagaannya, soal support finansialnya, ya, kemudian regulasi-regulasinya, kemudian mengajak keterlibatan masyarakat atau publik lewat diseminasi, sosialisasi agar program ini dipahami oleh masyarakat. Oke. Kemudian juga mengkoordinasikan antar pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat atau lembaga lain, misalnya BUMN, agar program ini bisa berjalan dengan lancar, dipahami oleh semua pihak, memahami tugas masing-masing, bukan saja bekerja sama, tetapi sama-sama bekerja. Inilah peran Kementerian Dalam Negeri. Satu, sebagai pembina daerah, dia akan mensupport, membina pemerintah daerah agar bisa segera adaptif terhadap program ini, juga menjadi kolaborator dengan kementerian-kementerian dan BUMN. Oke. Sehingga ini bisa berjalan dengan lancar seluruhnya. Iya, tapi kalau kita melihat Pak, ini kan adalah salah satu program yang cukup besar. Mungkin ada sebagian wilayah yang sudah cukup siap untuk bisa menjalankan program ini. Tapi mungkin ada juga beberapa wilayah yang butuh sentuhan lebih ya Pak ya untuk bisa mempersiapkan program ini. Lantas bagaimana dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan ini bisa untuk mendampingi mereka supaya mereka semuanya bisa menjalankan program ini secara optimal Ya. Pak? Tadi saya mengatakan bahwa strategi pengelolaan sampah di Indonesia melewat dua jalur strategis, Iya. hulu, hilir. Ya. Nah, Indonesia sebahagian daerah sudah darurat sampah, Benar. terutama daerah-daerah yang tonase sampahnya sudah hampir tak terkelola atau timbulannya yang luar biasa. Iya. Nah, bagi yang produksi sampahnya atau tonase sampahnya yang melebihi 1.000 ton per hari, kita masukkan ke dalam program Waste to Energy atau program PSL tadi atau PISEL tadi, yang timbulan sampah atau produksi sampah hariannya 1.000 ton 1.000 ton. satu hari. Oke. Itu kita dahulukan lewat program PSL ini. Oke. Sementara yang 1.000 ton Kurang dari 1.000 ton? atau per kurang hari, dari 1.000 ya. ton itu lewat pendekatan hulu, lewat pengurangan, lewat program. Kalau biasa kita ketahui ada program 3R, ya, ada reduce, Recycle, reuse, ya. dan recycle. Benar. Lewat infrastruktur yang ada sampai dengan level desa, sampai dengan ke TPA dan pengelolaan di level menengah sampai kecil ke bawah. Sementara yang PISEL atau Waste to Energy ini yang timbulan sampahnya di atas 1.000. Iya. Ada juga daerah yang tidak sampai 1.000, tetapi dia akan kolaborasi dengan daerah sekitarnya. Oke. Ya, misalnya Bogor, Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor, ya, ini bisa bergabung menjadi satu PISEL. Kemudian Bekasi Raya, ya, kemudian Tangerang Raya, ya, ada beberapa Tangerang kan, ada Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, begitu. Itu menjadi satu grup yang kemudian produksi sampahnya menjadi cukup, ya. Nah, untuk menggabung, menggrup itu membutuhkan kerjasama antar daerah. Nah, fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri memperlancar kerjasama itu agar proses kerjasamanya menjadi singkat, ya, birokrasi yang tak berbelit-belit, ya, sehingga mudah-mudahan dengan peran Kementerian Dalam Negeri seperti ini
progres dari tiap tahapan ya menuju nanti konstruksi dan produksi bisa berjalan dengan lancar. Ya, menarik sekali Pak, karena ketika kita berbicara tentang persoalan sampah ini memang menjadi momok ya Pak ya bagi masyarakat dan banyak sekali bahkan menelan korban jiwa. Nah, bagaimana program PSEL yang cukup menarik ini sudah terrealisasikan di masyarakat? Kita akan bahas di segmen selanjutnya Pak. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Diana Dwika. Dan pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan Waste to Energy bersama Bapak Syafrizal ZA selaku Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dari Kementerian Dalam Negeri. Bapak tadi menarik sekali tentang program pengolahan sampah menjadi energi listrik. Sejauh mana program ini sudah berjalan Bapak di Indonesia? Ya, sekarang sudah 24 daerah yang sudah kita libatkan. Dan sesuai dengan progres masing-masing tentunya ya. Ada yang sudah selesai semua administrasinya. Kemudian juga kerja samanya juga sudah selesai tanda tangan seluruhnya. Kemudian juga persyaratan teknis juga sudah dipenuhi semuanya. Ada yang sedang berprogres ya. Yang paling maju memang daerah-daerah yang kita hari ini ya, misalnya Surabaya ya, itu di Benowo. Kemudian DKI Jakarta ini juga termasuk yang paling progres mengenai program PISEL ini. Kan tahu ya di Bantar Gebang ya. Ini salah satu timbulan sampah terbesar di Indonesia. Iya, benar. Ya. Kemudian juga Tangerang itu di seperti yang ada di grafis ini ya Pak ya, di belakang kita ini, oke. Nah, di Tangerang di Rawakucing ya, kemudian DKI Jakarta di Bantar Gebang, kemudian juga di Semarang ya, kemudian di Surabaya, Benowo, kemudian ke arah timur di Denpasar dan terakhir di luar Pulau Jawa itu di Makassar. Oke. Ini daerah-daerah yang progres kemajuannya paling progresif ya, paling maju. Ada juga daerah-daerah lain yang sedang kita siapkan, misalnya di Lampung ya, di Palembang, kemudian di beberapa daerah lain. Tapi karena tonasenya masih belum cukup, sekarang lagi upaya regrouping ya, agar seluruh administrasinya bisa kita selesaikan. Sementara daerah-daerah yang saya sebutkan sebelum ini seperti DKI, Tangerang, Surabaya, Semarang ya, dan Denpasar ini sudah selesai prosesnya administrasi, sudah selesai lelang juga, insya Allah segera konstruksi yang difasilitasi oleh Danantara Indonesia. Dan mudah-mudahan ini segera bisa konstruksi selesai dan kita harap tahun 2027 atau sampai dengan 2008 sudah bisa memproduksi listrik bagi kebutuhan listrik bersih di Indonesia. Iya, ini termasuk cukup cepat ya Pak ya, dari Perpres tadi tahun 2025-2026 sudah tersaring atau terjaring beberapa wilayah yang sudah siap begitu ya Pak ya. Betul sekali. Ini program yang diminta oleh Presiden prioritas Prabowo Subianto untuk dikejar, diwujudkan. Jadi kita para aparatur ini bekerja keras agar tidak terlalu berlama-lama dengan persoalan birokrasi. Ya, ini bisa segera diwujudkan di bawah komando Menko Pangan ya. Dan mudah-mudahan ini sudah bergerak, berjalan dan tak terlalu lama lagi sudah bisa konstruksi. Kita bisa lihat ke sana. Iya, dan menariknya lagi bahwa ternyata program-program ini berjalannya tidak hanya di wilayah Jawa saja begitu ya, tapi juga sudah ada tadi di Denpasar, Bali, bahkan tadi juga ada di Makassar, Sulawesi begitu ya Pak ya. Kriterianya bukan kriteria Jawa dan luar Jawa, tapi kriteria timbulan sampah atau produksi sampah harian. Nah, itu yang menentukan, ini menjawab tadi persoalan juga, ini daerah boleh mengajukan nggak atau
bagaimana prosedur daerah yang untuk mengajukan ini ya. Jadi pemerintah sudah punya data. Oke. Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Menko Pangan, kita sudah punya data. Mana daerah yang produksi sampah hariannya mencapai lebih dari 1.000 ton, kita sudah punya. Oke. Nah, program pengelolaan sampah strategi hilir akan menyasar ya PISEL dan waste to energy ini akan menyasar daerah-daerah yang produksi sampah hariannya mendekati atau sudah melebihi 1.000 ton ke atas, dan biasanya kedaruratan sampah di situ terlihat. Nah, bagi daerah yang mendekati bisa regrouping. Yang jauh dari angka 1.000 ton ke bawah nanti menggunakan program pendekatan hulu lewat tadi 3D ya, atau 3R tadi ya. Nah yang ini khusus yang 1.000 ton ke atas kita menggunakan pendekatan produksi dengan energi atau menghasilkan energi. Jadi artinya tidak selalu top down, tidak hanya penunjukan dari pusat ke daerah, tapi bahkan daerah juga diberikan kesempatan ya Pak untuk melakukan regrouping atau bahkan melakukan pembuatan proposal untuk bisa mengikuti program waste to energy ini? Di samping pemerintah sudah punya data dan tentu akan memprioritaskan yang produksi yang 1.000 ton ke atas, ada daerah yang bersisian misalnya, daerah ini sudah menghasilkan 600 ton, daerah sebelahnya menghasilkan 600 ton. Kalau dijumlah 1.200 ton sampah harian. Dua daerah ini bisa berkolaborasi, ya, bisa berkolaborasi untuk menentukan satu titik di tempat pabrik pengubahan sampah menjadi energi listrik, menentukan titiknya, ya. Tapi sementara ini tentu pemerintah sudah punya strategi. Setelah ini kemana, setelah ini kemana, setelah ini kemana. Tapi bagi daerah yang misalnya produksi sampah 500 ton per hari tidak ditinggal, ya. Ada program lain, ya. Program yang tadi pendekatan hulu. Jadi kalau kami di Kementerian Dalam Negeri membagi dua. Kalau Dirjen Adwil akan fokus di produksi sampah hariannya 1.000 ton ke atas, nanti ada satu Direktorat Jenderal lain, Direktorat Jenderal Bangda Pembangunan Daerah yang akan fokus di pengelolaan sampah 1.000 ton atau di bawah 1.000 ton. Jadi kami sudah punya program kedua-duanya. Jadi jangan khawatir ditinggal. Insya Allah jika ini dijalankan serentak, maka insya Allah Indonesia bersih, Indonesia asri bisa terwujud. Iya, baik. Dan pastinya Indonesia bisa menggunakan energi yang berkelanjutan begitu ya Pak ya? Betul sekali. Dan yang pasti juga menarik di sini Pak, ini adalah program baru yang terus dikebut karena menjadi salah satu program prioritas nasional gitu kan. Saat ini kita juga sudah melihat bagaimana realisasinya di masyarakat secara langsung begitu. Tapi pasti sebagai program baru ini ada masih banyak sekali tantangan dan juga hambatannya. Boleh kita coba untuk terbuka di sini, apa yang selama ini menjadi kendala atau hambatan atau tantangan yang Bapak hadapi dalam hal ini? Ya, tapi tentu saja pertama sekali masyarakat harus diberi ditingkatkan literasi mengenai pengelolaan sampah ini. Ya, kalau dulu sampah ini akan menjadi barang buangan begitu, ke depan ketika waste to energy ini jalan, maka kita akan memburu sampah. Memburu sampah. Memburu sampah ya. Karena terus terang saja keekonomian program ini akan ditentukan oleh banyaknya sampah, produksi harian sampah. Jadi di satu sisi kita akan program hulu mengurangi sampah, tapi di sisi lain nanti program PISEL ini membutuhkan sampah sebanyak-banyaknya. Iya. Nah, jadi kita harus sosialisasikan kepada masyarakat kesadaran atau cara mengolah sampah supaya sampah yang diperlukan oleh PISEL ini adalah sampah-sampah yang memiliki kualitas atau kalori yang cukup tinggi. Ada sampah yang tidak memiliki kalori, ada sampah yang punya kalori yang dibutuhkan untuk program PISEL untuk menghasilkan listrik. Nah ini ada tantangan bagi kita untuk mengedukasi publik bagaimana cara mengelola sampah mulai dari rumah, pemungutan, pemilahan sampai dibawa ke lokasi pabrik PISEL supaya sampah tetap berkualitas. Ini tantangan bagi kita, bagi program
waste to energy ini. Iya, dan juga kalau saya menyoroti salah satu tantangan lainnya ini adalah bagaimana program ini bisa berkelanjutan. Karena pastinya pada akhirnya nanti yang merasakan adalah generasi-generasi di bawah Betul kita. sekali, Bagaimana kita betul. akan melibatkan generasi Z mungkin Oke. atau generasi-generasi setelahnya, kita akan bahas di segmen Baik. selanjutnya Bapak. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi di Indonesia Forward, tetaplah bersama kami. Ya, dan pemirsa, kita sampai di segmen terakhir dan masih melanjutkan perbincangan dengan Bapak Syafrizal terkait dengan program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy. Pak, ini melanjutkan perbincangan kita, tadi juga sudah kita ketahui tantangannya, tapi yang pasti yang cukup menantang bagi pemerintah daerah, termasuk seperti infrastrukturnya, kemudian administrasinya, pendanaannya. Nah, ini bagaimana dukungan dilakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah, Pak? Ya, metode PISEL ini walaupun sudah ada yang jalan, tapi bagi sebagian besar daerah ini programnya masih baru. Cukup baru ya. Baru, jadi metode baru ini. Jadi daerah harus segera adaptif atau menyesuaikan dengan program baru ini. Ya, oleh karenanya kementerian, baik Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, ini terus-menerus berkoordinasi dan memperkuat pemerintah daerah agar sinkron, agar mampu menghadapi tantangan baru untuk mensukseskan program PISEL ini. Misalnya soal kelembagaan, ya. Nanti akan keterlibatan Danantara dan investasi di situ. Oke. Akan koneksi juga dengan Pemda soal kelembagaannya. Kemudian Pemda juga harus sebahagian menyiapkan anggarannya. Anggaran, oke. Ya, untuk mendukung program ini, ya. Karena nanti ketika hasilnya juga ada manfaat bagi Pemda. Benar, Nah, ya. gitu ya. Kemudian juga memperkuat personel-personel yang mensupport ini. Harus naikkan literasi, kemampuan dari kapasitas daripada aparatur untuk program ini, ya. Kemudian juga regulasi-regulasi daerah. Ada perda daerah, ada peraturan kepala daerah yang harus ada agar support kepada program ini. Ini kami terus dorong agar menyelesaikan semua perangkat-perangkat ini agar program ini terus berlanjut, enggak terlalu banyak hambatan-hambatan birokrasi seperti ini. Inilah perannya kepada Pemda agar semua bisa dipenuhi sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Iya, artinya kita sudah melihat Pak, ada banyak sekali andil dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri, kemudian dari Pemda juga. Tapi bagaimana masyarakat di sini dilibatkan, terutama untuk generasi-generasi Gen Z, milenial seperti itu Pak? Tentu yang kita lakukan hari ini kita peruntukkan masa depan. Benar. Kan Indonesia Forward. Ya. Kita peruntukkan untuk masa depan. Oleh karenanya tentu keterlibatan anak muda, ya, Gen Z, ya, ini sangat menentukan keberhasilan daripada program ini. Bukan saja untuk mereka nanti ke masa depan, tetapi juga anak muda dari sekarang sudah bisa berperan. Apa saja perannya? Tentu anak muda bisa berperan dalam komunikasi publik. Sekarang kan berbagai macam cara atau konten bisa dikembangkan untuk mensupport ini, termasuk mengedukasi publik ya kepada anak muda. Di samping itu juga perlu juga program waste to energy atau suatu hari nanti akan zero waste, kita tidak punya sampah lagi suatu hari. Ini dilatihkan atau disampaikan lewat sekolah-sekolah sejak dini bahwa program ini bagaimana cara mengolah sampah, cara hidup bersih sampai dengan waste to energy dan bahkan energi untuk listrik, ini kita sudah ajarkan di kurikulum sekolah. Okay. Nah, ini peran terhadap generasi muda, sehingga ketika nanti generasi ini beralih, program ini terus berjalan. Jadi tidak berhenti pada satu segmen 5 tahun atau segmen 10 tahun, tetapi program ini akan terus berjalan sepanjang atau selama
produksi sampah itu ada. Iya, karena sampah pasti akan terus ada Pak setiap harinya. Bertambahnya Pak, penduduk, iya, maka bertambahnya sampah. bertambahnya sampah. Artinya Penduduk programnya kan tidak sustainable. berkurang Benar. hari ini kan ya. Sekarang bertambah terus, artinya produksinya tambah terus. Tinggal kecerdasan kita, kecerdasan tiap-tiap negara, kemampuan mengelola sampah ini lebih cepat dibandingkan dengan produksi sampah yang dihasilkan harian. Baik, ya, dan menarik sekali Pak. Ini boleh Pak secara singkat apa yang menjadi target dari Kementerian Dalam Negeri dalam 5 tahun terakhir ini? Ya, tentu sebenarnya bukan target Kementerian Dalam Negeri Saja. semata, tapi target pemerintah bahwa paling tidak sampai dengan 2030 12 kota besar di Indonesia yang memiliki produksi sampah 1.000 ton ke atas ini sudah produksi, sudah jalan. Baik. Artinya di 12 kota besar ini sudah pengelolaan sampah sudah beres. Baik. Kemudian juga PCL skala besar sudah mampu mengelola 1.000 sampai 2.000 ton per hari. Kemudian juga kita sudah bisa memproduksi dalam 5 tahun itu 1 gigawatt listrik dari energi terbarukan sampah ini. Dan terakhir tentu gunung timbulan itu ya yang ada di Surabaya, yang ada di Semarang, yang ada di Jakarta, di Bantar Gebang dalam 5 tahun akan potong separuh atau mereduksi separuh dari kemampuan dari timbulan itu menjadi hanya separuhnya saja. Baik. Kita berharap kemudian setelah 5 tahun zero, tidak ada lagi sampah yang tertimbun tapi diproduksi menjadi listrik seluruh. Ya, zero waste, zero ini apa ya, karbon begitu ya Pak ya, dan pastinya kita menggunakan energi yang baru terbarukan. Bersih. Semoga program ini sukses ya Pak ya. Mohon dukungan berkelanjutan semua dan juga masyarakat. bisa melahirkan energi yang berkelanjutan juga, mendapatkan dukungan juga pastinya dari masyarakat. Baik. Bapak Syafrizal Zia selaku Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, terima kasih banyak Pak sudah berbagi informasi bersama kami di Indonesia Forward. Dan pemirsa, melalui program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL ini, sampah diharapkan tidak hanya berkurang volumenya saja, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi dan juga energi bagi masyarakat. Namun keberhasilan program ini tentu tidak hanya bergantung pada teknologi dan juga kebijakan pemerintah. Partisipasi masyarakat mulai dari kebiasaan memilah sampah hingga kepedulian terhadap lingkungan menjadi fondasi yang sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dan demikian Indonesia Forward kali ini. Saya Diana Twika undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.